Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah, sahabat yang semoga rahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kemudahan dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hingga di kesempatan sore ini kita masih dapat hadir menghadirkan program-program acara kita di sepanjang edisi hari ini, Sabtu tanggal 27 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 20 September 2025. Sesuai dengan agenda kita di sore ini, Khotal Islam, akan kita dengarkan kembali kajian bersama guru kita Ustadz Abu Hatim Sigit Al-Syi hafidhahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, dalam kajian langsung yang kita rilis secara langsung dari kediaman Ustaz dari kota Madinah, Saudi Arabia. Semoga kebersamaan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dari setiap ilmu yang kita pelajari dari guru-guru kita menjadi ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan dari setiap yang dapat kita amalkan, semoga Allah mudahkan juga kita mengamalkannya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sobat, beriringkan salam, salawat beriringkan salam buat baginda tercinta Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga lisan-lisan kita senantiasa diperbanyak, dipermudah Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salawat kepadanya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan syafaat dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, kita sudah terkoneksi bersama Ustadz by Zoom. Sebelumnya kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat, khair, barakallahu fikum. Barakallah, jazakallah khairan Ustaz telah menyempatkan waktunya mengisi acara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kita akan dengarkan kembali lanjutan pembahasan kitab ini. Nah, dari pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi, tema yang akan disampaikan di subjudul Hukum Menggambar Makhluk Bernyawa. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan untuk antum bertanya jawab. Bagi kamu muslimin dan muslimat yang bertanya, antum dapat telepon kami di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Kajian ini juga kami siarkan melalui streaming YouTube dan Facebook dalam bentuk audio, dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Silahkan dihubungi nantinya. Baik, kita langsung berserahnya kepada Ustaz. Falyatafaddal langsung majura. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan juga sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri teladan kita dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarga beliau dan seluruh para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Khani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Tauhid, dan kita telah sampai pada bab yang ke-61 yang berjudul Babun Ma Jaa fil Musawwirin. Bab apa-apa yang datang yang berkaitan dengan para penggambar. Maksud dari bab ini adalah untuk menjelaskan hukum
menggambar makhluk bernyawa. Ya, hukum menggambar makhluk bernyawa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa hukum menggambar makhluk bernyawa hukumnya adalah muharram. Hukumnya adalah terlarang. Ya. Baik itu menggambar dalam bentuk gambar 2 dimensi, ya, seperti gambar di atas kertas atau yang semisalnya, maupun menggambar dalam bentuk gambar 3 dimensi atau membuat patung dan yang semisalnya, patung makhluk bernyawa. Ya. Ini semuanya termasuk dalam kata taswir, yaitu musawwir, yaitu orang yang membuat gambar atau membuat patung, ya, sama, ya. Adapun yang berkaitan dengan membuat gambar 3 dimensi, gambar 3 dimensi itu gambarnya intinya cirinya dia memiliki bayangan, ya, atau sebagai contoh mudahnya adalah membuat patung, ya, patung makhluk bernyawa, ya. Hal ini hukumnya adalah ulama sepakat, ya, hukumnya ijma bahwasanya ini hukumnya adalah terlarang, ya, membuat patung makhluk bernyawa. Hukumnya adalah muharram, ya. Ulama sepakat hukumnya haram, hukumnya terlarang membuat patung makhluk bernyawa. Adapun membuat gambar 2 dimensi, yaitu seperti menggambar di atas kertas atau di atas kanvas atau yang semisalnya, maka ini hukumnya juga terlarang, ya, hukumnya terlarang. Hukumnya juga tidak diperbolehkan. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Penulis membawakan beberapa dalil, ya, ada 5 dalil yang beliau sebutkan di dalam kitab ini yang semuanya menunjukkan tentang haramnya menggambar makhluk bernyawa. Ya, semuanya menunjukkan baik itu gambar 2 dimensi atau gambar 3 dimensi. Dalil pertama yang dibawakan oleh penulis adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarrah aw liyakhluqu habbah aw liyakhluqu sya'irah, akhrajah. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berusaha menciptakan sesuatu seperti ciptaanku? Maka hendaklah mereka menciptakan seekor semut atau sebutir biji atau sebutir gandum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Dalil ini, ya, ucapan Allah, ya, firman Allah dalam hadis qudsi ini, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Ya, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berusaha menciptakan sesuatu seperti ciptaanku? Kalimat ini adalah kalimat tanya, namun maknanya adalah berupa penafian, ya, atau disebut dengan pertanyaan retorik, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, yang digunakan untuk menegaskan sesuatu hal tersebut. Ya, di sini berarti siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berusaha menciptakan sesuatu seperti ciptaanku? Maknanya adalah tidak ada yang lebih zalim, ya, daripada orang yang berusaha menciptakan sesuatu seperti ciptaanku. Dan yang dimaksud dengan menciptakan sesuatu seperti ciptaanku adalah, dijelaskan oleh para ulama, adalah membuat gambar, ya, atau membuat patung, ya, membuat gambar makhluk bernyawa atau patung makhluk bernyawa.
Dan ini disifati dalam hadis sebagai sesuatu yang zalim, ya, zalim. Tidak ada yang lebih zalim dari orang tersebut. Dan jika ada suatu perbuatan disifati di dalam dalil-dalil, baik itu dalil-dalil Al-Quran maupun dari As-Sunnah, bahwasanya perbuatan tersebut adalah termasuk perbuatan zalim, maka hal ini menunjukkan bahwasanya hukum perbuatan tersebut hukumnya adalah muharram, hukumnya adalah terlarang, ya, hukumnya haram, ya, terlarang. Kemudian di penggalan terakhir dari hadis ini Allah berfirman, "Falyakhluqu dzarrah aw liyakhluqu habbah aw liyakhluqu sya'irah." Hendaknya dia menciptakan dzarrah, semut, seekor semut, atau membuat atau menciptakan sebutir biji atau menciptakan sebutir gandum. Jumlah terakhir ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah kalimat tahaddi wa ta'jiz, ya. Kalimat yang menunjukkan bentuk penantangan atau untuk menunjukkan lemahnya orang yang diajak bicara tersebut. Artinya apa? Seorang, ya, kita ini makhluk tidak akan mampu, ya, untuk menciptakan seekor semut pun. Tidak akan mampu menciptakan sebutir biji atau sebutir gandum. Kita tidak mampu menciptakan hal itu. Ini semua adalah ciptaan Allah. Ya, ini yang menunjukkan, ya, ta'jiz, ya. Bahwasanya hamba itu atau makhluk itu lemah, ya, tidak mampu untuk menciptakan seekor semut pun tidak mampu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya hadis ini menunjukkan bahwasanya menggambar itu termasuk bentuk, ya, mudhahat li khalqillah, atau menciptakan sesuatu sebagaimana ciptaan Allah. Ini hukumnya terlarang karena termasuk perbuatan yang zalim. Ya, hukumnya terlarang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil kedua yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini adalah sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ashaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahiuna bi khalqillah. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashaddun nasi 'adzaban, sesungguhnya manusia yang paling berat azabnya pada hari kiamat, alladzina yudahiuna bi khalqillah, adalah orang-orang yang menandingi, ya, orang-orang yang menandingi ciptaan Allah. Ya. Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah, orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah. Ya. Dia berusaha menyerupai atau menandingi ciptaan Allah. Dan dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan mudahatun bi khalqillah adalah alladzina yusawwirun, ya, orang-orang yang menggambar, ya, orang-orang yang menggambar atau membuat patung, ya. Ya, mereka adalah para penggambar atau para pembuat patung makhluk bernyawa. Mereka inilah yang disebut orang yang yudahiuna bi khalqillah, yang menandingi ciptaan Allah. Dan di sini disebutkan dalam hadis ini asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah, orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat. Kemudian disebutkan mereka adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah. Hal ini menunjukkan, ya, perbuatan menandingi ciptaan Allah, yaitu dengan membuat gambar makhluk bernyawa atau membuat patung makhluk bernyawa. Ini menunjukkan hal tersebut hukumnya terlarang. Ya, hukumnya terlarang. Karena apa? Karena disebutkan termasuk orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat kelak. Ya. Jadi yang berkaitan dengan di sini disebutkan asyaddun nasi azaban, orang yang paling berat azabnya. Ya. Yang dijelaskan oleh para ulama ini bisa berarti maksudnya adalah asyadun nas azaban, yaitu nisbiyan, yaitu kalau dibandingkan dengan
perbuatan ini, ya, atau ya, maksudnya adalah asyadun nas adzaban, ya, ini adalah jika eh, dikaitkan dengan perbuatan ini, atau makna lain adalah min asyaddin nasi adzaban, yaitu termasuk orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat adalah alladzina yudahiuna bi khalqillah, orang-orang yang menandingi ciptaan Allah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil yang ketiga yang disebutkan oleh penulis adalah walahuma an ibni Abbasin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Ya. Dalil yang ketiga yang disebutkan oleh penulis yang menunjukkan tentang haramnya menggambar makhluk bernyawa atau membuat patung makhluk bernyawa adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar, setiap pembuat gambar berada di neraka, ya, pembuat gambar atau membuat patung, ya, berada di neraka. Yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun, ya, akan, ya, setiap pembuat gambar atau membuat patung, akan berada di neraka, dan setiap gambar yang dia buat akan diberi nyawa, ya, setiap gambar atau setiap patung yang dia buat akan diberi nyawa dan dia disiksa dengannya dalam neraka Jahannam. Di sini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Di sini, ya, menunjukkan, ya, haramnya menggambar, ya, karena di sini disebutkan kullu musawwir finnar. Setiap orang yang menggambar atau membuat patung, yaitu yang dimaksud di sini adalah gambar makhluk bernyawa atau patung makhluk bernyawa, finnar, ya, dia akan berada di neraka, ya. Jika ada sesuatu perbuatan diancam bahwasanya perbuatan tersebut, ya, atau orang yang melakukan perbuatan tersebut akan berada di neraka, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram, ya, perbuatan yang haram. Bahkan ini adalah merupakan perbuatan dosa besar, ya, bukan sekedar haram tapi juga termasuk dosa besar, ya. Karena setiap ada perbuatan jika dia diancam dengan azab di neraka, ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah termasuk dosa besar. Yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam, ya. Akan setiap gambar yang dibuatnya akan diberi nyawa, ya, gambar atau patung yang dia buat akan diberi nyawa kelak di akhirat, dan dia akan disiksa dengannya dalam neraka Jahannam, ya. Dia akan disiksa dengan gambar atau patung yang dia buat tersebut di dalam neraka Jahannam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil keempat yang disebutkan oleh penulis yang juga menunjukkan haramnya menggambar makhluk bernyawa atau membuat patung makhluk bernyawa adalah sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walahuma anhu marfu'an, diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh keduanya, yaitu oleh Imam Bukhari dan Muslim secara marfu', hadis yang marfu', yang dinisbatkan oleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya man sawwara suratan fid dunya kullifa ay yanfukha fiha ar-ruh walaysa binafikh, ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sawwara suratan, barang siapa yang membuat sebuah gambar di dunia, ya, membuat gambar itu maksudnya gambar makhluk bernyawa atau membuat patung makhluk bernyawa di dunia, kullifa ay yanfukha fiha ruh,
ya pada kelak ya di akhirat dia akan dibebani untuk meniupkan ruh kepadanya ya. Walaisa bin nafikh, dan padahal dia tidak akan mampu untuk meniupkannya ya. Setiap orang yang membuat gambar makhluk bernyawa di dunia atau membuat patung makhluk bernyawa di dunia ini, kelak dia akan dibebani ya, diperintahkan untuk meniupkan ruh pada gambar atau patung yang dia buat itu. Padahal dia tidak mampu untuk meniupkan ruh tersebut pada gambar atau patung tersebut. Ya, ini adalah salah satu bentuk azab ya para pembuat gambar makhluk bernyawa atau pembuat patung makhluk bernyawa di akhirat kelak. Ya, dia akan dibebani untuk meniupkan ruh. Ini menunjukkan lemahnya orang tersebut ya. Dan hal ini juga menunjukkan haramnya ya membuat gambar makhluk bernyawa atau membuat patung makhluk bernyawa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil kelima yang disebutkan oleh penulis adalah sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari sahabat Abil Hayyaj. Wali Muslim an Abil Hayyaj dan diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, atau Imam Muslim meriwayatkan dari Abil Hayyaj. Qala li Ali, bahwasanya Ali berkata kepadaku, yaitu kepada Abil Hayyaj. Abil Hayyaj ini adalah seorang tabi'in ya, ya, generasi setelah para sahabat Nabi disebut dengan tabi'in. Dia adalah salah satu seorang tabi'in. Dia berkata bahwasanya qala li Ali, bahwasanya Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali berkata kepada Abul Hayyaj, maukah kamu aku utus untuk suatu tugas sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mengutusku untuk tugas tersebut? Alla tada'a suratan illa tamastaha. Jangan engkau biarkan ada sebuah gambar pun kecuali engkau hapus. Wala qabran musyrifan illa sawaitah. Dan jangan engkau biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Ya. Ini adalah sebuah athar ya dari Ali ya, dari Abil Hayyaj seorang tabi'in meriwayatkan dari Ali, dan Ali menyebutkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya ya, bahwasanya Allah ya, Ali berkata kepada Abil Hayyaj, maukah kamu aku perintah atau aku utus untuk sebuah tugas sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mengutusku untuk tugas tersebut, yaitu alla tada'a suratan illa tamastaha. Ya, jangan kamu biarkan ada sebuah gambar pun kecuali kamu hapus ya. Suratan illa tamastaha. Ya, jangan kamu biarkan ada sebuah gambar ya, kecuali kamu hapus. Yang dimaksud dengan tamsus surah yaitu menghapus gambar, yang dimaksud adalah jika gambar tersebut ya, bagaimana dijelaskan oleh para ulama ya, jika gambar tersebut adalah gambar dua dimensi ya, seperti gambar di atas kertas atau yang semisalnya, maka tamsus surah, menghapus surah dalam hal ini adalah dengan menghilangkan wajahnya ya, menghilangkan wajahnya. Dengan menghilangkan wajahnya ya. Kalau wajahnya sudah dihilangkan, insya Allah ini sudah termasuk kita menghapus gambar tersebut ya, tamsus surah. Adapun jika gambar tersebut adalah gambar tiga dimensi, yaitu seperti patung ya, patung dan yang semisalnya ya, patung makhluk bernyawa, maka tamsus surah ya, menghapus patung adalah dengan cara menghilangkan kepalanya ya, menghilangkan kepalanya. Ya, jika kita ulangi lagi, jika tamsus surah dalam hadis ini ya, jika dia gambarnya berupa gambar dua dimensi seperti gambar di atas kertas atau yang semisalnya, maka dengan menghilangkan wajahnya ya, dihilangkan wajahnya. Adapun jika itu adalah gambar tiga dimensi seperti patung dan yang semisalnya ya, maka yang dimaksud dengan tamsus surah
adalah dengan menghilangkan kepalanya, ya, menghilangkan kepalanya. Kemudian yang dimaksud dengan kuburan yang ditinggikan, ya, adalah jika ada kuburan yang ditinggikan, Allah wala qabran musrifan illa sawaitah, ya. Jangan kau biarkan ada kuburan yang ditinggikan, maksudnya diagungkan, ya, ditinggikan bangunannya, maka kecuali kamu ratakan. Yang dimaksud dengan kecuali kamu ratakan adalah dengan meratakannya seperti kuburan pada umumnya yang diizinkan secara syariat, ya. Hanya dengan, ya, kuburan itu boleh ditinggikan setinggi dengan tanah yang untuk menggali kuburan tersebut, ya, setinggi itulah itu yang diizinkan, ya. Tidak boleh ada tambahan tanah lain yang untuk lebih tinggi lagi. Tapi tanah yang sekedar tanah yang digali itu, kalau dia ditimbun lagi, dia otomatis akan lebih tinggi dari sebelumnya karena sudah ketambahan mayat yang di dalamnya. Nah, inilah yang diizinkan, ya. Adapun jika ada kuburan ditinggikan melebihi batas yang diizinkan oleh syariat, maka, ya, maka kita diperintah untuk meratakannya, meratakan dengan kadar yang diizinkan oleh syariat. Ya, ini adalah perintah Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Jangan kamu biarkan ada kuburan yang ditinggikan, yang diagungkan, kecuali kamu ratakan, yaitu kamu ratakan sebagaimana kuburan pada umumnya yang diizinkan secara syariat, ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis, atau tepatnya 5 dalil yang dibawakan oleh penulis yang menunjukkan akan haramnya menggambar makhluk bernyawa, ya. Haramnya menggambar makhluk bernyawa, baik itu gambar 2 dimensi, ya, gambar di atas kertas atau yang semisalnya, maupun membuat patung, ya, gambar 3 dimensi berupa patung makhluk bernyawa, ya. Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya adapun patung makhluk bernyawa itu hukumnya ijma, ya, ijma ulama telah sepakat ijma bahwasanya itu hukumnya adalah haram. Adapun gambar 2 dimensi ini hukumnya, ya, juga terlarang, ya, hukum juga terlarang berdasarkan keumuman dalil-dalil yang melarang membuat gambar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, berkaitan dengan membuat gambar, ya, membuat gambar, hukumannya, ya, ada beberapa hukuman yang disebutkan dalam dalil-dalil yang pertama adalah anahu asyaddun nasi adzaban au min asyaddin nasi adzaban, ya. Di antara orang yang termasuk orang yang paling berat azabnya, ya, pada hari kiamat tersebut adalah orang-orang yang membuat gambar makhluk bernyawa atau membuat patung makhluk bernyawa. Kemudian hukuman yang lainnya dan disebutkan dalam hadis yang tadi kita baca adalah dia, ya, kelak akan, ya, setiap gambar atau patung makhluk bernyawa yang dia buat tersebut akan diberi nyawa di akhirat kelak, dan dia akan diazab dengannya, ya, di neraka jahanam. Kemudian juga hukuman yang lain yang disebutkan dalam hadis yang setelah kita baca tadi, bahwasanya seorang yang membuat gambar atau membuat patung makhluk bernyawa tersebut akan dibebani untuk meniupkan ruh kepada gambar atau patung yang dia buat, padahal dia tidak mampu untuk melakukan hal itu. Kemudian hukuman yang juga disebutkan dalam hadis ini bahwasanya setiap kullu musawwir finnar, ya, setiap orang yang membuat gambar makhluk bernyawa atau membuat patung makhluk bernyawa, dia akan berada di dalam neraka. Dan juga disebutkan di hadis yang lain yang tidak disebutkan dalam bab ini adalah bahwasanya orang yang membuat gambar itu adalah mal'un, yaitu terlaknat, ya, dia akan terlaknat, ya, dijauhkan dari rahmat Allah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian, ya, pembahasan kita pada bab ini yang berkaitan dengan hukum menggambar makhluk bernyawa. Dan mudah-mudahan yang telah kita pelajari ini bermanfaat bagi kita. Selanjutnya kita kembalikan kepada pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Baik, terima kasih Ustadz atas pembahasan dari penjelasan yang telah disampaikan di pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat di kota Islam rahimakumullah dan menjadi tambahan ilmu kepada kita semuanya. Kita sediakan beberapa menit untuk tanya jawab. Silakan bagi kaum muslimin dan muslimat ingin bertanya, kami persilahkan untuk menghubungi nomor telepon di 0811 atau nomor telepon WA di 0811 mengirim pertanyaan WA dan SMS di 0811 Kita coba angkat dari WA atau telepon WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dengan siapa nih, mana Bapak? Dari hamba Allah, bukan baru. Baik, silakan. Boleh 3 pertanyaan Ustaz? Mungkin dua kita cukupkan. Oh 2 ya. Iya. Yang pertama Ustaz, bolehkah memajang foto dengan ulama untuk meyakinkan untuk sebagai kenang-kenangan di tempat usaha gitu? Yang kedua, qabliyah melaksanakan qabliyah subuh tuh tepatnya tuh pas sebelum azan apa sesudah azan Ustaz? Qobliyah apa Bapak? Qabliyah subuh maksudnya sholat sunat sebelum subuh tuh. Iya. Bagusnya itu sebelum azan apa sesudah azan Ustaz? Atau dilakukan di rumah apa di masjid? Baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Barakallah. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang pertanyaan? Untuk pertanyaan pertama tadi Ustadz, bolehkah kita memajang foto seorang yang dikatakan ulama dipajang sebagai kenang-kenangan Ustadz, ditempel di sebuah rumah makan misalnya Ustadz. Dan yang kedua tadi sholat sunnah fajar itu dilaksanakan di antara kedua azan dan iqamah atau dan bolehkah di mana dilaksanakan, di rumah atau di masjid Ustaz? Kurang lebih seperti itu Ustaz. Baik. Pertama berkaitan dengan memajang foto seorang ulama atau yang semisalnya ya di rumah atau di toko, hukumnya tidak boleh, ya, hukumnya terlarang, ya, hukumnya terlarang, ya, karena di sebuah hadis yang lain disebutkan juga bahwasanya malaikat tidak mau masuk, ya, ke dalam rumah yang di situ ada gambar atau ada anjing, ya, malaikat rahmat tidak mau masuk, ya, jika ada di rumah tersebut ada gambar, ya, baik gambar 3 dimensi maupun 2 dimensi atau ada anjing, ya, maka sebaiknya tidak, ya jangan ditaruh, dipajang, ya, foto baik itu seorang tokoh atau yang semisalnya di rumah, ya, tidak perlu dipajang di dalam rumah atau di dalam toko karena akan menjauhkan malaikat rahmat untuk masuk ke dalam rumah, ya, tidak masuk, bahkan malaikat tidak mau masuk. Jadi ya, untuk pertanyaan pertama, ya, sebaiknya tidak dilakukan hal tersebut, ya. Kemudian berkaitan dengan sholat qabliyah al-fajr, ya, waktunya kapan, ya, waktunya ketika masuk waktu sholat subuh, ya, ketika terbit fajar, ya, ketika udah masuk sholat subuh itu kita sudah diizinkan, diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah qabliyah, ya. Dan kalau begitu masuk, ya, itu ada azan subuh, ya, kita yang utama kita mendengar azan dulu, ya, mendengarkan azan dan menjawab azan sebagaimana ucapan muadzin, ya, kita menjawab azan sampai selesai azan kita doa, kita mendengar azan selesai, kemudian setelah itu baru sholat qabliyah fajar. Dan yang paling utama adalah, ya, untuk semua sholat sunnah, ya, itu yang paling utama dilakukan di dalam rumah, ya. Adapun jika dia mau mengerjakan di dalam masjid maka tidak mengapa, hukumnya tidak mengapa. Cuman yang lebih utama dia dilakukan di dalam rumah. Namun jika dia khawatir kalau
dia kerjakan di rumah, dia akan telat nanti untuk sholat wajibnya, sholat subuhnya, tidak bisa mendapati imam mulai dari takbiratul ihram, ya, tidak bisa mendapati dari takbiratul ihram, maka dan dia khawatir terluput takbiratul ihram bersama imam, maka dia tidak mengapa, ya, sholat qabliyahnya di dalam masjid, ya, tujuannya agar tidak terlambat dari takbiratul ihram bersama imam, karena mendapati takbiratul ihram bersama imam itu juga memiliki keutamaan yang sangat besar, ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Silakan barangkali ada yang bertanya langsung kembali dari telepon kami buka di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 081175454444. Di sini ada yang ingin bertanya dari telepon, kita coba angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ini dari Pemba Ustaz. Silakan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau kita berangkat umroh atau haji, itu kan harus persyaratannya tas foto, Ustaz. Jadi apa kira-kira boleh atau tidak, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, bisa ditangkap, Ustaz? Baik. Berkaitan dengan hukum foto, ya. Berkaitan dengan hukum foto, ya, terutama fotografi, ya. Sebenarnya ulama telah khilaf masalah fotografi ini, ataukah termasuk surah yang termasuk dalam tasvir yang dilarang dalam dalil-dalil yang datang, atau yang tidak, ya. Kalau tidak termasuk itu, ya. Ini khilaf, dan pendapat yang lebih hati-hati, ya, intinya adalah ini termasuk pada gambar yang terlarang. Nah, namun ulama yang menyatakan bahwasanya fotografi itu termasuk dari gambar yang terlarang juga, mereka mengecualikan, ya, ada beberapa keadaan tertentu kita boleh mengambil gambar ini, ya, untuk keadaan yang darurat, ya, keadaan darurat atau keadaan yang ada di sana ada hajah, ya, ima darurat ima hajah, ya, karena sesuatu yang, ya, untuk darurat misalnya untuk KTP, ya, KTP atau paspor, ya, itu termasuk dalam keadaan darurat, ya, karena itu digunakan untuk mengidentitas seseorang, ya. Untuk saat ini identitas seseorang, ya, ketika dia berpergian ke luar negeri itu dari paspor itu, ya. Maka ini termasuk dari darurat, ya, yang diperbolehkan, ya, diperbolehkan sesuai dengan kadar darurat tersebut, ya, tidak berlebih-lebihan, tidak terlalu meluas, ya. Jadi memang buat foto untuk paspor itu, atau yang misalnya seperti KTP dan yang semisalnya. Maka ini insya Allah termasuk, ya, pengecualian dari hukum gambar yang terlarang, ya. Atau di sana ada hajah, ada juga hajah, ya, karena sesuatu, ya, jika sesuatu itu haram karena la li dzatihi, ya, sesuatu yang diharamkan tapi bukan karena zatnya, tapi karena dia adalah wasilah, ya, seperti gambar atau patung ini kan dia diharamkan karena dia merupakan wasilah yang bisa menyerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Dan jika sesuatu itu diharamkan karena wasilah, maka dia menjadi hukumnya menjadi boleh jika ada hajah, ya, ada hajah, ya, yang dibutuhkan untuk hal itu, ya. Ya, jadi intinya kalau kita, ya, untuk mengurus paspor dan KTP itu insya Allah tidak mengapa, ya, dikecualikan, ya, hukumnya insya Allah sebagai yang dijelaskan para ulama di antara Syekh Ibnu Utsaimin, ya, itu insya Allah tidak apa-apa, tidak mengapa, termasuk yang dikecualikan dari gambar yang terlarang. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih atas jawabannya. Semoga
yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Barakallahu fikum. Berikutnya di sini ada pertanyaan dari WA. Kita coba angkat dan pertanyaannya di luar tema, Ustaz. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Kalau seseorang titip kirim sesuatu, si Fulan taunya harga kirim 38.000 dan dia langsung bayar cash 38.000 ke Ana. Setelah itu Ana kirim melalui akun Ana dan ternyata dapat diskon, Ustaz. Jadi harga kirimnya menjadi 27.000. Sisa 11.000. Apakah halalkah, Ustaz, untuk Ana? Nah, Ustaz. Baik, pada kasus ini ya sebaiknya dikasih tahu ya, karena dia statusnya sebagai wakil ya, sebagai wakil dari orang yang mengirim tadi. Jadi jika ada diskon atau yang semisalnya, sebaiknya dikasih tahu ya, kasih tahu pada temannya yang minta dikirim tadi, harganya dapat diskon seperti ini gitu, dapat diskon misalnya 20.000 atau yang semisalnya, gimana, atau boleh nggak saya ambil, atau kita bagi dua, atau seperti apa ya. Jadi sebaiknya dia mengasih tahu, memberitahu orang yang mengirim, karena statusnya dia sebagai wakil dari orang yang mengirim tersebut. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Di sini ada pertanyaan yang serupa juga. Barangkali ada yang bertanya dari telepon. Dan ini ada pertanyaan tadi tentang memajang foto di ruang tamu. Pertanyaan serupa atau semisal juga dengan pertanyaan tadi. Mungkin juga Ustaz telah menjawabnya tadi. Semoga dapat didengar. Di sini ada yang bertanya langsung dari telepon. Kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Mohon dikecilkan volume radio terlebih dahulu, Bapak, agar pertanyaan jelas kami terima. Terima kasih. Baik, silakan, Pak. Halo. Ya, silakan, Pak. Ini Ustaz, saya Edi. Saya kan di sini saya berjualan, Ustaz. Tapi produk ini rata-rata di sini kebanyakan ada gambar brand ambasadornya, Ustaz. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Nah, ya, kan rata-rata kan ada gambar artis atau di produk tersebut kan. baik. Gimana caranya dan solusinya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diulangi Pak, kok agak kurang jelas tadi. Nah, menjual produk-produk yang bergambar itu, Ustadz, bagaimana hukumnya, Ustadz? Apakah ada solusi atau bagaimana, Ustadz? Nah, itu saya pertanyaan kurang lebih. Berkaitan dengan hal ini ya, ada sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada di sana ada sesuatu yang bergambar, namun sebenarnya kita tidak menginginkan hal itu gitu ya, kita tidak menginginkan hal itu sama sekali, tidak menginginkan gambar itu, cuman ini datang tabaan, jadi tabaan li ghairiha. Sebenarnya kita kan seperti sebenarnya penjual ya kan, yang dijual sebenarnya produknya itu. Cuman kemasannya datang dan di situ ada gambar ya makhluk bernyawa di dalam kemasan itu. Ya. Hukumnya seperti apa? Hukumnya bagaimana? Seperti juga contohnya ada majalah atau koran, di situ ada gambar ya. Sebenarnya kita tidak menginginkan gambarnya itu ya, di produk-produk juga produk-produk ya. Yang kita ya seseorang, jadi maksud intinya adalah produknya itu, jadi bukan gambar kemasannya itu. Ya, ini hukumnya bagaimana? Ya. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya. Jika memang ini sebenarnya tidak dikehendaki ya, cuman dia tak titabaan ya, gambar itu datang karena ngikutin saja. Ya, maka yang nampak ya, pendapat yang nampak adzahir anna hadza la ba'sa bih ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, adzahir ya. Ya seperti yang nampak yang nampaknya hal ini tidak mengapa, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian beliau melanjutkan ya, li'anna sura fiha ghairu maqsudah, karena gambar yang ada di situ sebenarnya kita tidak inginkan ya, tidak yang dimaksudkan. Dimaksudkan adalah
produknya itu. Lakin idza amkan tamsaha fala haraj wala masyaqqata fahuwa aula, ya. Kata beliau, yang nampak ini insyaallah tidak mengapa, namun jika dia bisa menghilangkan hal itu, ya, tanpa ada masyaqqah dan haraj, tanpa memberatkan, maka itu yang lebih utama, ya, itu yang lebih utama, ya. Ya, kata beliau, insyaallah ini tidak mengapa karena dia tabaan saja. Ya, namun jika bisa dihilangkan tanpa ada masyaqqah, ya, tanpa memberatkan, maka itu yang lebih utama. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Baik, ikhwatal Islam rahimakumullah, mungkin kita cukupkan untuk sesi tanya jawab kali ini bersama Ustaz Abu Hatim Sigit Al-Syafi'i hafidhahullah taala, kajian kitab tauhid, pembahasan seputar hukum menggambar yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi juga menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, semoga menambah hasanah ilmu kepada kita. Barangkali itu saja untuk kajian hari ini, dan mungkin ada tambahan Ustaz sebagai akhir dari kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Nah, Ustaz. Baik, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita agar senantiasa bisa menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan semoga Allah juga mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Dan kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kami ucapkan kembali kepada guru kita Ustaz Abu Hatim Sigit Al-Syafi'i hafidhahullah taala dalam kajian pembahasan kitab tauhid di bab hukum menggambar makhluk berjawa. Telah kita dengarkan bersama ikhwatal Islam rahimakumullah. Kita akan kembali di pertemuan selanjutnya. Semoga senantiasa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwatal Islam rahimakumullah, jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.